Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Azhari, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik dengan NIM 2411091032. Baik, saya akan membahas tentang generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Di video ini, AutoCAD Expose akan menggambarkan bagaimana proses pembangkitan listrik pada generator melalui media animasi supaya bisa lebih mudah untuk dipahami. Jadi, pastikan tonton sampai tuntas konsep pembangkitan energi listrik pada generator. Itu memanfaatkan gaya elektromagnetik, dasarnya berasal dari hukum Faraday yang menjelaskan ketika medan magnet berinteraksi dengan gumparan, maka akan menghasilkan gaya gerak listrik. Gampangnya, ketika sebuah magnet bergerak di dekat kabel tembaga, maka itu akan memunculkan aliran listrik. Oleh sebab itu, pada generator itu terdapat dua komponen, yakni stator dan rotor. Stator adalah komponen yang statis, bentuknya seperti gumparan tembaga, sementara rotor adalah komponen yang rotate atau putar. Pada rotor akan dipasang beberapa magnet. Magnet itu menghasilkan gaya tarik yang kita sebut sebagai medan magnet. Ketika medan ini diputar di dekat gumparan tembaga secara terus-menerus, itu akan menghasilkan aliran listrik. Jadi konsepnya itu sederhana, ini hanya medan magnet yang bergerak di dekat gumparan. Listrik yang dihasilkan dayanya cukup memadai. Apakah sanggup memenuhi kebutuhan listrik kita? Nah, untuk menghasilkan energi listrik yang memadai perlu dilakukan beberapa rekayasa. Contohnya, untuk memperbesar daya listrik yang dapat tercipta bisa dilakukan dengan memperbanyak magnet dan gumparan statornya. Tapi itu membuat bentuk generator menjadi cukup besar, dan itu membuat beban putarnya lebih berat sehingga efisien. Kerja generator juga rendah. Lalu, apalagi solusi agar bentuk generator tetap ringkas dan daya yang dihasilkan besar? Kita bisa memperbesar medan magnetnya tanpa memperbesar ukurannya. Ini dapat dilakukan dengan mengganti magnet pada rotor menggunakan. Jadi, medan magnet itu selain dapat diperoleh dari magnet permanen, juga dapat diciptakan menggunakan lilitan tembaga. Juga lilitan yang dialiri arus listrik akan menimbulkan kemagnetan, dan itu yang dipakai pada generator skala besar. Jadi, pada generator itu ada dua gumparan stator dan gumparan rotor. Gumparan stator itu menjadi tempat perpotongan medan magnet. Nah, stator ini terdiri dari banyak gumparan yang dipasang pada stator winding. Lalu semua gumparan stator akan disatukan menjadi dua terminal sebagai outputnya, sementara gumparan rotor berfungsi untuk menyediakan medan magnetnya. Nah, karena itu bukan magnet permanen, maka untuk meningkatkan medan magnet perlu dialiri arus DC. Semakin besar arus yang dialiri, semakin besar pula medan magnet yang dapat terbentuk. Ini namanya excitation system atau sistem yang menyediakan arus awal sebagai pembangkit medan magnet rotor. Sistem eksitasi sendiri ada dua tipe, yakni tipe eksternal dan S-gener. Pada tipe eksternal, arus listrik diperoleh dari sumber eksternal, contohnya dari baterai. Tipe ini biasanya kita temui pada dinamo alternator pada mobil. Sementara itu, generator menggunakan komponen yang namanya PMG atau Permanent Magnet Generator. Ini adalah semacam generator yang punya ukuran lebih kecil, namun ini menggunakan medan magnet permanen sebagai statornya. PMG ini diletakkan pada poros yang sama dengan generator utama. Jadi ketika rotor untuk berputar, rotor akan berputar-putar kedua-duanya. Ini adalah tipe yang banyak dipakai pada generator set atau generator skala besar. Lalu bagaimana cara kerja? Prinsip kerjanya hampir sama seperti generator pada umumnya. Jadi ada dua komponen, yakni rotor dan stator, menyediakan medan magnet. Dalam hal ini menggunakan magnet permanen. Sementara rotor adalah komponen untuk tempat potongan medan magnet. Nah, rotor
pada PMG itu punya 3 fase. Jadi outputnya itu ada 3 dan arus yang dihasilkan itu arus AC.